Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang mau menyapa kita tertulis dalam Amsal 1 ayat yang kelima. Namun sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kok masih buka mata? Ayo, tutup matanya dong. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami mau dan siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pendeta bilang tadi, firman Tuhan yang menyapa kita, Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Tahu Amsal di mana? Ayo, Amsal perjanjian lama apa perjanjian baru? Lama apa baru? Iya, perjanjian baru. Baru apa lama ya? Iya, perjanjian lama. Ayo, sudah ketemu Amsalnya? Siapa yang punya Alkitab sendiri? Atau siapa yang masih minjam sama orang tuanya ini? Ayo, silakan buka Amsal 1 ayat yang kelima. Kita sama-sama bacakan ya. 3, 2. Belum, jangan cepat-cepat dong. Ayo, 3, 2. Ya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, berapa telinga kita? Ya, semua tahu. Telinga kita ada dua, kiri dan kanan. Apa maksud Tuhan di sana? Ayo, siapa yang tahu? Harus banyak-banyak untuk mendengar. Banyak-banyak untuk mendengar. Ada satu bintang, apa itu ya? Bintang anak-anak barangkali yang disukai anak-anak. Ultraman, yang begini itu loh. Ultraman juga, Ultraman gitu ya. Ada juga Spiderman. Apa yang luar biasa dari mereka? Luar biasanya adalah kalau ada kejadian yang aneh, kalau ada pencurian, perampokan, atau orang diganggu, dia langsung mendengar. Dan dengar secepat itu juga dia berubah dan menolong orang yang perlu ditolong itu. Memang benar sekali Tuhan menciptakan dua telinga kita. Agar apa? Kita rajin untuk mendengar. Ayo, siapa yang suka mendengar mamanya ngomong? Atau bosan? Atau nggak suka dengar mamanya ngomong? Atau dengar papanya ngomong? Gimana? Atau mulai ngedumel gitu kan? Ngomong mulu gitu ya. Adik-adik sekolah minggu harus rajin untuk mendengar. Lalu apa yang kedua? Harus rajin belajar. Rajin belajar, membaca, menulis, menjumlah, mengurang, iya kan? Atau aku percayalah, anak-anak sekolah minggu sekarang rajin-rajin belajar. Karena pada tinggal di rumah, pada berada di rumah, akhirnya jadi rajin membaca, rajin baca cerita, buku pelajaran, menambah ilmu pengetahuannya. Iya kan? Kalau anak-anak SD belajar menjumlah 5 tambah 5 berapa, 5 kali 5 berapa gitu ya. Iya, semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengatakan tidak cukup hanya pintar. Tidak cukup hanya mendengar, tapi keduanya harus digabung. Pintar mendengar dan juga menambah ilmu pengetahuannya. Artinya apa? Anak-anak harus bijak.
Iya kan? Kalau firman Tuhan bilang mendengar dan menambah ilmu pengetahuan. Dan anak-anak artinya harus bijak. Anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak yang diberkati Tuhan itu harus bijak. Siapa bintang jagoannya? Siapa jagoannya di TV, di film, di YouTube barangkali ya. Lihatlah jagoan-jagoannya itu semua pada bijak. Artinya apa? Mau dan mampu untuk menentukan mana pilihannya yang terbaik. Berarti untuk sekarang dan berarti untuk besok dan berarti untuk ke depan nanti. Contohnya apa? Siapa yang masih yang masih disuapin makan? Ayo tunjuk tangan. Masih disuapin makan? Jangan dong, kalau sudah besar harus makan sendiri dong ya. Nah, orang yang bijak, anak-anak yang bijak, dia akan mengambil makanannya secukupnya. Dan kalau sudah diambilnya makanannya, dia juga harus mempertanggungjawabkan. Ngerti nggak mempertanggungjawabkan? Artinya harus menghabiskan apa yang ada di dalam piringnya. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak makan. Karena banyak orang yang membutuhkan makanan. Nah, kalau kita makan secukupnya, artinya apa? Kita masih juga punya makanan untuk besok. Orang-orang yang tidak makan pun akhirnya mendapat makan. Lalu apa contoh yang berikutnya? Anak bijak itu. Kalau sekarang mungkin papanya, mamanya bisa bilang, pakai masker. Jangan keluar. Ada corona. Gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mau sekolah, kalau sudah di sekolah, nggak ada lagi papa mamanya ngingatin. Iya kan? Kan nggak mungkin ikut mamanya sekolah kemana-mana, ikut mamanya, kemana-mana ikut papanya, kemana-mana ikut mamanya. Kan nggak mungkin kan? Masa begitu? Malu dong sama teman-temannya. Iya kan? Nggak ada lagi. Tapi anak yang bijak itu akan tahu untuk menjaga diri dengan temannya. Artinya menjaga jarak. Iya kan? Dijaga jaraknya, jangan dekat-dekat. Kalau lagi batuk, nggak usah dulu sekolah. Kalau lagi pilek, nggak usah dulu sekolah. Atau kalau batuk pun, ditutup mulutnya kalau batuk. Di dia, baru cuci tangan, bersih-bersih. Itu anak yang bijak. Dan anak sekolah minggu GKPS harus menjadi anak-anak yang bijak. Tidak harus disuruh, tidak harus dikawal, tidak harus diperintah-perintah. Tapi tahu, ini kan lagi ada virus. Kalau lawan Spiderman kan, Spiderman itu atau lawannya Ultraman kan kelihatan, jadi kita bisa lawan. Iya, gitu kan. Tapi virusnya tidak kelihatan. Dan kita tidak tahu di mana dia. Dia bisa hingga pup. Kita susah. Habislah napas kita, matilah kita. Kan kita mau hidup, mau sehat, makanya harus bijak. Dan bijaklah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Yesusmu adalah sumber kebijakan itu. Minta doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami kebijakan agar kami bijak dan bijak menjalani hari-hari hidup kami. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi bijak. Bahkan dimulai dari sejak kecil, anak-anak sekolah minggu Tuhan bertumbuh menjadi pribadi yang bijak seperti apa yang Tuhan inginkan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat papa mamanya, biarlah Tuhan selalu memberkati setiap mereka. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.